Kejutan bikin termangu hatiku. Shin Tae-yong tiba-tiba bertemu Alex Pastoor, didampingi Erick Thohir, sinyal duet pelatih untuk timnas Indonesia. Simak fakta lengkapnya di sini. Tom Haye resmi gabung OGC Nice, tapi ada kejutan besar di musim 2025 hingga 2026. Siap-siap, transfer ini bakal mengubah wajah Liga Prancis. Apa rahasia di balik keputusan mengejutkan Tom Haye? Simak detail lengkapnya di sini. Jay Itzes diserbu dua raksasa Italia, Inter Milan dan Udinese panas-panasan. Desakan transfer ini bisa memecah kariernya di Serie A sebelum dimulai. Siapa yang bakal menang, Inter yang penuh ambisi atau Udinese yang haus kejutan? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Kejutan bikin termangu hatiku. Shin Tae-yong tiba-tiba bertemu Alex Pastoor, didampingi Erick Thohir, sinyal duet pelatih untuk timnas Indonesia. Simak fakta lengkapnya di sini. Jakarta jagat sepak bola nasional kembali dihebohkan oleh kabar yang tak terduga. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dikabarkan bertemu langsung dengan pelatih asal Belanda, Alex Pastoor. Yang membuat pertemuan ini semakin menarik adalah kehadiran Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang turut mendampingi keduanya. Meski belum ada keterangan resmi, kabar ini langsung memicu spekulasi liar di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Momen pertemuan ini disebut-sebut berlangsung dalam suasana informal namun penuh makna. Tidak ada pengumuman publik, tidak ada konferensi pers, namun keberadaan tiga sosok penting tersebut dalam satu ruangan menimbulkan banyak tanda tanya. Apakah ini hanya silaturahmi biasa atau justru awal dari kolaborasi baru untuk timnas Indonesia? Shin Tae-yong sendiri telah resmi mengakhiri masa tugasnya sebagai pelatih kepala timnas pada pertengahan 2024 setelah membangun fondasi kuat di berbagai level usia. Di sisi lain, nama Alex Pastoor mulai mencuat sejak beberapa bulan terakhir sebagai salah satu kandidat kuat untuk membesut skuad Garuda. Pelatih yang memiliki pengalaman di Eredivisie Belanda ini dikenal memiliki gaya bermain yang progresif dan filosofi sepak bola modern yang sejalan dengan arah pembinaan jangka panjang PSSI. Kehadiran Erick Thohir dalam pertemuan ini menjadi faktor penting yang tak bisa diabaikan. Sebagai sosok yang memimpin transformasi besar-besaran di tubuh PSSI, Erick diyakini tengah merancang strategi lanjutan demi menjaga konsistensi dan peningkatan performa timnas. Maka tak heran jika publik mencurigai pertemuan ini sebagai bagian dari skenario yang lebih besar. Salah satu spekulasi yang ramai beredar adalah kemungkinan duet antara Shin Tae-yong dan Alex Pastoor untuk menangani timnas Indonesia secara bersama-sama. Dengan banyaknya agenda dan turnamen internasional yang akan dihadapi timnas di berbagai level, pembagian tugas dan tanggung jawab antar pelatih bisa menjadi solusi ideal. Shin dengan pengalamannya bersama skuad muda Indonesia dan Pastoor dengan pendekatan taktis Eropanya bisa saja menjadi kombinasi strategis yang dirancang untuk menciptakan kesinambungan prestasi. Namun tak sedikit pula yang menduga bahwa pertemuan ini menjadi bagian dari proses transisi halus. Bisa jadi Shin Tae-yong akan memainkan peran sebagai penasihat atau pelatih teknis untuk membantu Pastoor beradaptasi dengan kultur sepak bola Indonesia sebelum menyerahkan tongkat komando sepenuhnya. Jika ini benar, maka langkah PSSI patut diapresiasi sebagai bentuk manajemen pergantian pelatih yang tertata dan minim gejolak. Meski hingga kini belum ada pernyataan resmi dari PSSI maupun pihak-pihak yang terlibat, tensi dan rasa penasaran publik sudah kadung meningkat. Nama-nama besar yang terlibat dalam pertemuan ini cukup untuk menjadi sinyal bahwa sesuatu yang penting sedang dipersiapkan. Apakah Shin Tae-yong akan kembali ke timnas dalam format baru?
Apakah Alex Pastoor tengah dipersiapkan sebagai pelatih masa depan Garuda? Dan apakah Erick Thohir tengah memainkan langkah strategis untuk masa depan sepak bola Indonesia? Jawaban dari semua pertanyaan itu mungkin belum akan datang dalam waktu dekat. Namun satu hal yang pasti, pertemuan tiga tokoh ini adalah awal dari cerita baru yang sedang ditulis. Dan seluruh pencinta sepak bola Indonesia kini menanti bab selanjutnya dengan penuh harap dan penasaran. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. Tom Haye resmi gabung OGC Nice, tapi ada kejutan besar di musim 2025 hingga 2026. Siap-siap, transfer ini bakal mengubah wajah Liga Prancis. Apa rahasia di balik keputusan mengejutkan Tom Haye? Simak detail lengkapnya di sini. Gelandang andalan tim nasional Indonesia, Tom Haye, kembali menjadi sorotan jelang musim 2025 hingga 2026. Kabarnya, pemain berdarah Belanda Indonesia ini akan segera bergabung dengan klub kasta utama Liga Prancis, OGC Nice. Rumor ini semakin menguat setelah Tom Haye terlihat mendarat di Bandara Nice-Côte d'Azur, sebuah bandar udara utama di kota Nice, Prancis. Sebenarnya, OGC Nice sudah lama mengincar Haye. Saat kontraknya bersama SC Heerenveen berakhir pada musim panas 2024, klub Prancis itu sempat mendekati pemain ini. Bahkan pemandu bakat mereka, Bertinho, pernah menegaskan bahwa Nice sangat membutuhkan sosok seperti Haye di lini tengah. Lingkungan yang kurang memiliki kreativitas dan jelas kami membutuhkan tambahan pemain di lini tengah. Kami membutuhkan seorang pemimpin yang dapat membawa kreativitas dan kami fokus pada beberapa pemain, ungkap Bertinho lewat akun X-nya @bertinho06 pada 2024 lalu. Namun saat itu Haye memilih bertahan di Liga Belanda dengan bergabung ke Almere City untuk musim 2024 hingga 2025. Kini kontraknya dengan Almere City akan berakhir pada Juni 2025 dan rumor Nice kembali berhembus kencang. Kehadiran Haye di kota Nice pun menimbulkan tanda tanya besar, apakah ia hanya berlibur atau memang tengah berunding dengan pihak klub berjuluk Le Gym tersebut. Tidak hanya dari Eropa, kabar juga menyebut Persija Jakarta tertarik membawa Haye pulang ke Liga 1 Indonesia. Namun, sang pemain yang kini berusia 30 tahun mengaku belum menentukan pilihan. Dalam sebuah siniar di kanal YouTube The Haye Way, Tom menyampaikan, "Ya, mungkin orang menemukan jawaban yang agak mengecewakan, tapi tidak. Masih belum jelas mana klub yang akan saya pilih." Ia pun menambahkan dengan santai, "Saya telah melihat berulang kali dalam karier saya dan juga pemain lain. Saya cukup tenang. Dan kita akan melihat seperti apa perkembangan pasar." Nah, menurut kamu sendiri, kira-kira Haye bakal memilih bertahan di Eropa bersama OGC Nice atau pulang ke tanah air membela Persija Jakarta? Atau mungkin dia punya pilihan lain? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I
I think that the pain that's deep inside is what defines. Jay Itzes diserbu dua raksasa Italia, Inter Milan dan Udinese panas-panasan. Desakan transfer ini bisa memecah kariernya di Serie A sebelum dimulai. Siapa yang bakal menang, Inter yang penuh ambisi atau Udinese yang haus kejutan? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Milan bintang timnas Indonesia dan bek andalan Venezia, Jay Itzes, tengah menjadi komoditas panas di bursa transfer Serie A. Tak tanggung-tanggung, dua klub papan atas Italia, Inter Milan dan Udinese, dikabarkan tengah bersaing ketat untuk mendapatkan tanda tangan pemain bertahan berusia 24 tahun itu. Dengan performa solidnya di Serie B dan kontribusi besar dalam membawa Venezia promosi ke Serie A, nama Jay Itzes kini melambung tinggi di bursa pemain belakang potensial. Pertanyaan besar pun mengemuka, kemana Jay Itzes akan berlabuh? Apakah ia memilih Udinese yang dikenal ramah bagi pemain muda berkembang, atau justru langsung melompat ke raksasa Italia sekelas Inter Milan? Kabar ini pertama kali mencuat dari media-media olahraga Italia yang mengungkapkan ketertarikan serius Inter terhadap Itzes sebagai opsi pelapis untuk lini belakang mereka yang mulai menua. Namun di saat yang sama, Udinese disebut telah melakukan pendekatan konkret dengan pihak Venezia, menjadikan situasi transfer ini penuh teka-teki dan tensi tinggi. Performa Jay Itzes musim lalu memang tak terbantahkan. Ia menjadi tembok kokoh di lini pertahanan Venezia dan menjadi bagian vital dalam kesuksesan klub itu promosi ke kasta tertinggi sepak bola Italia. Kemampuannya membaca permainan, duel udara yang kuat, serta ketenangannya dalam distribusi bola membuatnya menonjol di antara bek-bek lain di Serie B. Tidak hanya di level klub, Jay juga mencuri perhatian lewat penampilannya bersama timnas Indonesia. Meski baru bergabung dalam waktu singkat, ia langsung menunjukkan kelasnya saat memperkuat Garuda di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kepemimpinannya di lini belakang membuat para penggemar Indonesia tak ragu menyebutnya sebagai penerus natural dari sosok seperti Hamka Hamzah atau Fahrudin Arianto, tapi dalam versi yang lebih modern dan berkelas Eropa. Ketertarikan Inter Milan tentu jadi godaan besar. Bermain di Giuseppe Meazza mengenakan jersey biru hitam dan bersanding dengan nama-nama besar seperti Alessandro Bastoni dan Benjamin Pavard jelas menjadi impian bagi banyak pemain. Namun Jay Itzes bukan tipe pemain yang mudah silau. Ia dikenal sebagai pribadi yang rasional dan berhati-hati dalam mengambil keputusan karier. Di sisi lain, Udinese bisa menjadi batu loncatan yang lebih realistis. Klub asal Friuli itu memiliki rekam jejak yang baik dalam mengembangkan pemain muda. Nama-nama seperti Alexis Sanchez, Rodrigo De Paul, hingga Juan Cuadrado pernah bersinar di sana sebelum akhirnya melesat ke klub-klub besar. Dengan jaminan waktu bermain lebih banyak, Udinese bisa jadi pilihan ideal bagi Itzes untuk berkembang lebih stabil di Serie A sebelum mengambil lompatan lebih besar. Pihak Venezia sendiri masih belum mengeluarkan pernyataan resmi. Namun beberapa sumber dalam klub menyebut bahwa mereka siap melepas Itzes jika ada tawaran yang masuk akal, mengingat promosi ke Serie A membuat keuangan klub lebih fleksibel dan membuka peluang untuk merombak skuad. Dalam beberapa hari ke depan, keputusan besar kemungkinan akan diambil. Apakah Jay Itzes akan langsung melompat ke panggung besar Serie A bersama Inter Milan, atau lebih memilih jalur bertahap bersama Udinese yang lebih aman namun menjanjikan? Atau mungkin ia justru memutuskan bertahan di Venezia demi bermain reguler di musim pertamanya di kasta tertinggi? Yang jelas, langkah Jay Itzes selanjutnya akan sangat menentukan arah kariernya dan tentunya masa depan lini pertahanan timnas Indonesia di level dunia. Seluruh mata kini tertuju padanya, menanti di mana tembok Garuda akan membangun benteng barunya.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Demi Alexander Isak, 5 pemain ini bisa jadi tumbal proyek baru Liverpool. Siapa saja? Liverpool siap mengguncang bursa transfer musim panas. Sang juara bertahan Premier League dikabarkan menyiapkan manuver besar untuk mendatangkan striker Newcastle United Alexander Isak dalam kesepakatan yang bisa mencapai 150 juta, salah satu transfer terbesar musim ini. Namun proyek ambisius ala Arne Slot ini tentu tak murah. Untuk mewujudkannya, manajemen Liverpool kabarnya siap melakukan perombakan besar skuad, termasuk menjual beberapa nama tenar dan favorit publik Anfield. Berikut 5 pemain yang disebut bakal jadi tumbal demi kedatangan Isak. 1. Darwin, striker asal Uruguay ini menghadapi masa depan yang tidak menentu. Setelah dikritik langsung oleh Arne Slot di akhir musim lalu, Nes disebut masuk daftar jual. Napoli kabarnya sudah mengajukan tawaran senilai 32 juta untuk memboyongnya ke Serie A. 2. Diogo Jota, meski dikenal sebagai salah satu penyelesai akhir terbaik Liverpool, riwayat cedera Jota terus jadi kendala. Kedatangan Isak akan meminimalkan perannya, membuat pemain Portugal ini rawan dijual. 3. Luis Das, winger asal Kolombia ini sudah lama diincar Barcelona. Menjual Das diyakini akan menutupi sebagian besar dana untuk merekrut Isak, dan Liverpool dikabarkan mulai membuka diri pada negosiasi. 4. Jarol Kwanzahbek, muda akademi ini disebut sudah selangkah lebih maju menuju pintu keluar. Penjualannya dinilai sebagai langkah realistis untuk mempercepat proses pembentukan skuad baru. 5. Andy Robertson, meski namanya belum sekeras 4 pemain lainnya, posisi Robertus tak lagi aman. Usianya yang mulai menua dan kebutuhan Liverpool akan regenerasi membuat bek kiri Skotlandia ini mulai dipertimbangkan untuk dilepas. Bagaimana menurut kamu, fans The Reds? Apakah melepas 5 pemain ini layak demi mendatangkan Alexander Isak? Apakah Arne Slot sedang membangun Liverpool versi baru? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Hadapi Juventus di laga penting, Guardiola, Manchester City akan menderita karena cuaca panas. Pep Guardiola mengingatkan bahwa Manchester City harus siap menderita saat menghadapi Juventus dalam laga krusial grup G Piala Dunia antar klub 2025. Duel akan digelar Kamis waktu AS Jumat 03.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Camping World, Orlando, di bawah suhu yang diperkirakan mencapai 32 derajat C. Kami tidak bisa mengubahnya. Lebih baik bermain di Stadion Atlanta yang fantastis. Tapi semua tim harus menghadapinya. Kami harus siap menderita, kata Guardiola. Sebelumnya, Man City bermain di Stadion Indoor ber-AC saat menang atas Al Ain di Atlanta. Namun kali ini kondisi panas luar ruangan di Orlando akan menjadi tantangan besar, baik secara fisik maupun taktik. Saran saya kepada orang-orang adalah membawa banyak air, topi, dan handuk untuk leher karena saya pikir itu akan sulit. Tambah Guardiola memberi peringatan serius pada supporter dan pemain. Man City sejauh ini sudah memainkan 2 tim berbeda dalam laga melawan Wydad AC dan Al Ain. Tapi menghadapi Juventus, Guardiola diyakini akan menurunkan kekuatan terbaiknya. Juventus disebut sebagai lawan terberat di grup dan kemenangan menjadi harga mati bagi City untuk finish sebagai juara grup. Hal ini penting demi menghindari kemungkinan menghadapi Real Madrid lebih awal di babak 16 besar. Apa pendapatmu, fans City? Akankah cuaca panas jadi faktor pengganggu serius bagi pasukan Guardiola? Yuk, tulis prediksimu di kolom komentar. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's
is your chance to be ruthless. It's your chance to be ruthless. It's your chance to be ruthless. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight. Liam Delap cepat nyetel di Chelsea karena memang jago di hal ini. Adaptasi cepat Liam Delap di Chelsea langsung jadi sorotan. Penyerang muda berusia 22 tahun ini mencetak gol pertamanya untuk The Blues saat menang 3-0 atas Esperances di ajang Piala Dunia Antar Klub 2025. Rabu 25/6 di Lincoln Financial Field. Gol Delap melengkapi torehan Tosin Adarabioyo dan Tirique George. Tapi perhatian utama tertuju pada Delap yang hanya butuh 3 laga untuk mencatatkan 1 gol dan 1 assist bagi tim barunya. Manajer Chelsea, Enzo Maresca, tak terkejut melihat Delap tampil menjanjikan. Kami berharap prosesnya akan berlangsung cukup cepat dengan Liam dan alasannya karena kami tahu dia dan dia tahu kami dalam cara main yang kami inginkan, kata Maresca kepada ESPN. Delap seperti yang saya bilang, kami tahu satu sama lain dengan baik, jadi prosesnya cukup cepat dan itu juga karena dia pemain yang sangat baik, tambahnya. Musim lalu Delap tampil impresif bersama Ipswich Town di Premier League. Ia bermain 37 kali, mencetak 12 gol dan 2 assist yang membuat Chelsea yakin merekrutnya musim panas ini. Kedekatan gaya bermain dan pemahaman antara pemain dan pelatih jadi kunci utama. Delap cepat menyatu dengan skuad Chelsea. Maresca dan Delap rupanya sudah saling mengenal sistem permainan satu sama lain, sehingga proses adaptasi terasa lebih alami. Bagaimana menurutmu, fans Chelsea? Apakah Liam Delap akan jadi solusi jangka panjang di lini depan The Blues? Tulis komentarmu dan tag teman nontonmu.